Warga negara Indonesia terjangkit virus corona. Kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Kasus corona pertama di Indonesia. Pasien pertama kasus virus corona. Wabah virus corona baru di Indonesia. Virus corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini, pemirsa. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, Cina. Adanya fenomena virus COVID-19 yang melumpuhkan berbagai sektor di dunia akibat penularan dan tingkat kematian yang tinggi mengakibatkan banyaknya sektor yang tutup ataupun kegiatan yang dilakukan untuk di rumah saja. Semua kegiatan perlu dilakukan melalui daring agar masyarakat tetap berada di rumah. Sehingga akhirnya pemerintah mengadakan kebijakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang kebijakan pembatasan sosial berskala besar di mana aktivitas dibatasi. Kebijakan pemerintah tersebut akhirnya melahirkan sebuah istilah WFH atau Work from Home, yang di mana setiap perusahaan meminta karyawannya untuk bekerja secara daring dari rumah. Hal ini tentu hal yang baru bagi semua kalangan dan perlu waktu untuk beradaptasi. Dalam penelitian Pratiwi dan kawan-kawan pada tahun 2020, pelaksanaan WFH bagi sejumlah karyawan merupakan sebuah kegiatan yang memerlukan tenaga dan pikiran yang lebih, dikarenakan karyawan perlu beradaptasi dalam suasana kerja yang baru. Perlu waktu bagi karyawan melaksanakan kegiatan WFH sembari belajar mengenai pelaksanaannya tersebut. Bahkan bagi beberapa karyawan, terutama yang telah memiliki anak, hal ini membuat mereka memiliki peran ganda, yakni sebagai karyawan dan juga sebagai guru yang perlu membimbing anaknya selama belajar dari rumah. WFH mengakibatkan menurunnya subjektif well-being karyawan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan kawan-kawan pada tahun 2020, hasilnya yakni karyawan yang memiliki tingkat subjektif well-being rendah sebanyak 39%, tingkat sedang 27%, dan tingkat tinggi sebanyak 34%. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar merasa bahwa tidak puas dan merasa tidak bahagia selama WFH. Karyawan dapat mencapai subjektif well-being ketika merasakan kebahagiaan atau kepuasan pada satu titik tertentu. Pencapaian tersebut didasarkan dari tujuan yang dibentuk oleh individu itu sendiri. Tujuan tersebut bisa bermakna dalam mencapai kepuasan berdasarkan apa yang mereka inginkan. Hal ini dijabarkan melalui beberapa indikator yang ada dalam komponen kognitif, yaitu kepuasan terhadap kepuasan pribadi, pekerjaan, kehidupan sosial dan keluarga, hingga kepuasan hidup berdasarkan standar yang unik yang dimiliki oleh individu. Dampak WFH pada perusahaan selanjutnya adalah komitmen organisasi karyawan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan kawan-kawan pada tahun 2020, hanya ada sebanyak 4% karyawan dari jumlah responden yang memiliki tingkat komitmen organisasi yang tinggi. Sisanya, sebanyak 59% karyawan memiliki tingkat komitmen organisasi sedang, dan sebanyak 37% memiliki tingkat organisasi yang rendah. Terciptanya suasana kerja yang fleksibel menurut Thomson et al. 2015 dalam Sabur dan Mangunjaya 2020 menyebutkan salah satu dampak pelaksanaan WFH yakni fleksibilitas kerja. Sebuah hasil penelitian dari American Council of Economic Advisors pada tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa semakin karyawan memiliki fleksibilitas kerja selama WFH, maka akan menjaga dan atau meningkatkan produktivitasnya di masa pandemi COVID-19. Dampak karantina COVID-19 terhadap produktivitas kerja. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Institute for Corporate Productivity pada tahun 2020, yang 96% merupakan praktisi HR, ditemukan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan sebesar 41%. Menurut CEO Institute for Corporate Productivity,
Meningkatnya dampak produktivitas tersebut disebabkan karena karyawan mengalami ritme kerja yang baru, yakni bekerja dari rumah, serta menghadapi segala stresor dan tantangan yang menyertai ritme baru tersebut. Dampak WFH terhadap stres kerja. Stres kerja menurut Bui dan kawan-kawan pada tahun 2016 merupakan reaksi berbahaya yang dimiliki oleh individu terhadap tekanan dan tuntutan yang tidak semestinya dibebankan kepada mereka. Stres kerja menurut Ain dan Khattak tahun 2013 yaitu suatu kondisi disfungsi individu yang diakibatkan oleh lingkungan tempat kerja. McHugh pada tahun 1993, Murphy pada tahun 1995, dan Scarborough dan Cooper 2000 berpendapat bahwa stres kerja berkontribusi pada motivasi dan moral yang rendah, penurunan kinerja, turnover tinggi, cuti sakit, kecelakaan, kepuasan kerja yang rendah, produk dan layanan berkualitas rendah, komunikasi internal yang buruk, dan konflik. Stres dapat berdampak signifikan pada karyawan. Apabila karyawan mengalami kelelahan fisik, psikologis, dan organisasi akan mengalami stres, sehingga tidak dapat memenuhi harapan organisasi. Stres juga dapat menyebabkan individu berada dalam keadaan emosi dan dalam ketegangan, sehingga individu tersebut tidak dapat berpikir dengan baik dan efektif, karena kemampuan rasional dan penalaran tidak berfungsi dengan baik. Hal tersebut tentunya secara langsung menyebabkan produktivitas dan kinerja karyawan menurun. Perusahaan memiliki peran yang penting dalam menjaga dan memelihara kesehatan mental karyawannya. Hal ini diatur pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 24 Ayat 5 mengenai pengendalian faktor psikologis tenaga kerja. Ayat ini berisi bahwa diperlukannya manajemen stres pada karyawan. Merujuk pada kondisi dan dampak WFH, maka manajemen stres diperlukan bagi para karyawan. Selain itu, diperlukan juga peran perusahaan. Peran perusahaan dapat mengadakan program konseling dan pengendalian lainnya yang berhubungan dengan manajemen stres. Pelatihan mengenai manajemen stres kerja juga hendaknya diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya untuk mereduksi ataupun memberikan arahan kepada karyawan agar dapat mengelola stres yang dihadapi akibat dampak WFH. Lebih lanjut, perusahaan dapat memberikan asuransi yang mengklaim kesehatan jiwa karyawan. Dengan demikian, selama WFH karyawan dapat jauh lebih terjamin kesehatan mentalnya akibat dampak dari WFH. Solusi penanganan stres. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andika Kusumawardana tahun 2018, terdapat solusi penanganan stres, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada olahraga. Dengan berolahraga, dapat membuat badan terasa lebih segar dan semangat, serta memperkuat daya tahan tubuh. Kedua, beribadah. Selanjutnya, bercengkrama dengan teman atau keluarga, seperti bercanda dengan anak, pasangan, berbincang-bincang mengenai hal ringan dengan keluarga dan kerabat, hangout dengan pasangan. Selain itu, dapat pula dilakukan di lingkungan kantor, seperti bertukar cerita atau curhat dengan teman kerjanya. Solusi penanganan stres selanjutnya adalah belanja, terutama subjek perempuan. Berbelanja dapat menyalurkan hasrat yang mereka pendam akibat stres kerja mereka, sekaligus memulihkan mood untuk bekerja di esok hari. Yang selanjutnya, bermain bersama teman-teman, bermain game, melakukan hobi sendiri. Yang keenam, merokok, terutama pada subjek laki-laki. Yang ketujuh, minum kopi. Seringkali, minum kopi dilakukan saat jam istirahat kerja untuk merecharge diri dan pikiran. Yang kedelapan adalah melakukan cuti kerja. Cuti kerja merupakan solusi terakhir para subjek penelitian jika seluruh upaya yang mereka telah lakukan tetap tidak membantu mengatasi stres kerja mereka. Cuti kerja dilakukan dengan tujuan keluar dahulu dari segala kegiatan yang bersangkutan dengan pekerjaan, kemudian mengembalikan gairah kerja mereka kembali setelahnya.
Solusi penanganan stres yang lain adalah tidur dan menonton televisi. Praktik manajemen SDM selama pandemi COVID-19. Pandemi telah mempengaruhi praktik SDM, terutama dalam hal produktivitas kerja. Kedua belah pihak dalam kontrak kerja, baik pekerja dan pemberi kerja, sebagian besar memiliki jam kerja yang kini menjadi tidak beraturan akibat dari pelaksanaan WFH. Dalam upaya bermigrasi ke ekonomi digital dalam menghadapi krisis COVID-19, mantan pekerja sektor menggunakan cara kerja selalu bekerja secara jarak jauh tanpa adanya obrolan dan diskusi informal, upacara di tempat kerja, dan rehat kopi yang mengakibatkan tidak adanya interaksi sosial yang biasa, sehingga dapat menyebabkan depresi, kecemasan, insomnia, stres, dan beberapa tantangan psikososial lainnya. Rapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja dengan tenggat waktu singkat dengan pekerjaan yang melebihi 14 jam dapat mengakibatkan komplikasi keseimbangan kehidupan kerja, penambahan berat badan, sakit kepala, sakit punggung, dan kelelahan. Selain itu, tidak jarang volume pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh banyak orang, kini dilakukan oleh tenaga kerja yang lebih sedikit, karena pekerja lain yang tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi yang efektif membuat tekanan meningkat dan produktivitas karyawan berkurang. Tuntutan pekerjaan lebih ini cenderung mengakibatkan stres dan penurunan kinerja karyawan. Produktivitas karyawan yang rendah memiliki kerugian bagi organisasi dan karyawan. Karena pandemi COVID-19 berdampak pada pemberi pekerja dan pekerja, kebijakan kerja harus dimodifikasi untuk mengurangi dampak pada kedua belah pihak dan bagaimana produk atau layanan dapat dipertahankan dalam pandemi. Kebijakan tersebut harus mengintegrasikan proses kerja yang ada dengan lebih inovatif, mengubah strategi operasional, mendefinisikan kembali keselamatan karyawan dan pelanggan, mematuhi jarak sosial, kompensasi infeksi COVID-19 di tempat kerja, dan pengecualian persyaratan produktivitas karyawan. Departemen HR berfungsi sebagai penghubung antar organisasi dan sumber daya manusia, sehingga mereka perlu memastikan keseimbangan antara keuntungan para pihak dalam kontrak kerja. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian pada bagian cuti, pembayaran, dan kondisi lain dalam kontrak untuk menguntungkan kedua belah pihak. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam manajemen K3, perusahaan wajib memastikan kesejahteraan pekerjanya. Menurut Simon dan kawan-kawan pada tahun 2010, kesejahteraan karyawan merupakan suatu fungsi lingkungan kerja yang terdiri dari tuntutan pekerjaan, beban kerja, dan tugas yang kompleks, serta sumber daya pekerjaan yang merupakan potensi motivasi. Pemberi kerja dapat mengubah sementara ketentuan kontrak kerja karena alasan ekonomi atau dalam acara yang bersifat publik, menetapkan ruang lingkup kerja yang berbeda di mana kontrak tersebut berisi klausul force majeure. Klausul force majeure mengizinkan pihak dalam kontrak kerja untuk mempertimbangkan penyesuaian alternatif atau pemutusan kontrak yang diperlukan. Klausul tersebut mencegah para pihak untuk bertanggung jawab atas kegagalan untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan kontrak.